Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Syafaat yang insyaallah sama-sama mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita pekan ini, yaitu sholat Jumat di masjid yang sangat kita cintai ini. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang hari ini, sebagian ada yang tidak mampu untuk berjalan ke masjid karena tidak diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbaring di rumah, bahkan ada yang berbaring di puskesmas, bahkan yang lebih lagi berbaring di rumah sakit, di UGD lagi, bahkan di ruang operasi, yang sementara membutuhkan kesembuhan, yang saat ini berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau saat ini engkau berikan kesehatan kepada saya, maka saya akan berlari menuju masjid untuk bersama-sama sholat berjamaah, sholat Jumat dengan saudara-saudara kami. Tapi apa daya ya Allah, engkau menguji kami dengan sakit, kami hanya bisa bersabar ya Allah. Namun ada juga orang yang diberikan nikmat sehat, tapi tidak diberikan nikmat iman. Siapa mereka? Ini sebagian saudara-saudara kita yang saat ini sudah mendengarkan kaset mengaji, sudah mendengarkan kaset sholawat, sudah mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin, tapi apa? Dia masih tetap biasa-biasa saja.
Dianggapnya ini adalah sebuah panggilan biasa-biasa, padahal ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan. Tapi itu semua dianggap biasa-biasa saja. Dan ujian akan kita rasakan di setiap kita, dan masing-masing kita akan merasakan ujian tersebut. Maka oleh karena itu, sebagai judul khutbah kita kali ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kepada hambanya. Hadirin yang kami muliakan, yang namanya ujian itu kadang kita tidak pernah senang dengan ujian itu. Karena sakit orang diuji. Ada juga orang yang diuji dengan sakit. Tapi tidak jarang orang yang diuji dengan sakit, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa sakit sehingga banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang diberikan dengan nikmat sehat, nikmat kekayaan, tetapi justru kekayaan itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Suatu contoh. Saat-saat ini sering kita dengar judi online yang begitu menghabiskan triliunan, yang begitu menghabiskan jutaan bagi pribadi orang, puluhan juta bahkan ratusan juta yang dihabiskan oleh orang-orang yang kena dalam judi online ini. Yang namanya judi tidak pernah bagus. Memang awalnya kita diberi umpan, diberi uang yang banyak, tapi giliran akhir-akhirnya justru kita yang dihabisi. Dan berapa orang yang rugi saat ini, mulai dari pusat kota sampai pedesaan. Bahkan orang-orang luar negeri juga seperti itu, sama. Hadirin yang kami muliakan, ada juga ujian yang sifatnya kolektif. Seperti saudara-saudara kita yang dirasakan di Kabupaten Luwu, yang baru-baru banjir, longsor. Itu adalah ujian kolektif khusus untuk Kabupaten Luwu dan sekitarnya. Lamasi, Malangke, dan kita di Palopo sering kita rasakan seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah turunkan ujian itu, tapi Allah juga yang mencabut ujian itu. Hadirin yang kami muliakan, tidak menutup kemungkinan bagi pribadi kita masing-masing. Ujian pribadi, ada ujian yang langsung kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ujian di keluarga kita, dan itu kita akan rasakan masing-masing. Tergantung semakin tinggi iman kita, semakin berat ujian yang akan kita hadapi. Maka kita ini sebenarnya manusia selalu dalam keadaan merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
wa tawasaw bis sabr wal 'ashr. Demi masa, innal insana lafi husrin illa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ini orang yang tidak merugi. Wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Hadirin yang kami muliakan, iman ini yang tidak boleh lari dari hati kita. Ini yang selalu kita bawa kemana saja kita pergi. Sehingga apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang menjaga kita, iman yang menyelamatkan kita, iman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mempertahankan iman ini, tentunya kita selalu sebut-sebut yang menciptakan kita, untuk ingat kepada Allah. Karena zikrullah yang berarti mengingat Allah. Bagaimana caranya? Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdal zikir adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang sering seharusnya selalu kita ucapkan untuk membasahi bibir kita. Hadirin yang kami muliakan, yang berikutnya adalah wa'amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Karena inilah harapan kita. Karena setiap saat kubur memanggil kita, kubur menasehati kita. Siapa yang diperdengarkan ini? Nasihat kubur itu yang mendengar nasihat kubur itu bukan sebangsa jin dan sebangsa manusia, tapi sebangsa apa? Makhluk lain, binatang. Itu yang mendengarkan nasihat kubur itu. Kenapa bukan kita yang diperdengarkan? Tidak mampu. Bisa-bisa kita pingsan setiap mendengar kalimat atau nasihat kubur itu. Apa nasihat kubur? Yang pertama adalah, aku adalah tempat kegelapan, kata kubur. Tidak ada yang gelap, sepaling gelap kecuali kubur. Tidak ada lagi lampu, tidak ada lagi AC, tidak ada lagi apapun yang bisa menerangi kita di atas dunia ini. Sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana cara kita menerangi kubur itu supaya terang? Lakukan, kata kubur nasihatnya, lakukan sholat malam. Sholat malamlah yang bisa menerangi kubur kita. Terangilah kuburmu dengan sholat malam. Yang kedua nasihat kubur, aku adalah tempat mungkar nakir yang selalu bertanya. Lalu kata kubur, jawablah dia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang setiap saat harus kita lakukan. Zikir setiap saat dimanapun kita berada. Mau berada di rumah, di kebun, di masjid, di perjalanan, dalam langkah-langkah kita kemanapun, perbanyak zikir. Mulut berzikir, kaki berzikir, tangan berzikir, telinga berzikir, semua badan kita berzikir.
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata kubur, di dalam kubur banyak binatang buas yang setiap saat mau menggigit kita. Dan kubur memberikan racun. Kubur memberikan penawar dari racun tersebut, yaitu dengan kalimat kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap perkara yang tidak dimulaikan dengan ucapan bismillah, maka putuslah barokah padanya. Setiap saat baca bismillah. Itulah sebagai penawar dari racun yang ada dalam binatang dalam kubur. Hadirin yang kami muliakan, lalu amal soleh itulah yang bisa membantu kita. Dan selanjutnya, yang di dalam kubur itu tidak ada siapa-siapa lagi yang menemani kita. Istri akan kembali ketika kita sudah sampai dalam kubur. Anak-anak kita akan kembali ke rumah. Tante, nenek, kakek akan kembali ke rumah. Lalu siapa yang menemani kita? Yang bisa menemani kita, kata kubur, adalah bacaan Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Jangan jenuh mendengarkan Al-Quran. Jangan malas membaca Al-Quran. Karena itulah yang akan menemani kita di dunia, masuk dalam kubur ditemani lagi, dan begitu juga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Al-Quran yang setia dengan kita. Karena apa? Al-Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai hari ini masih ada di hadapan kita untuk kita baca bersama-sama. Untuk itu, segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai bukti cinta Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, terimalah ujian itu dengan sabar dan ikhlas. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة